Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat dan salam semangat. Perkenalkan, nama saya Nurul Asmaul Husna SPD dari jurusan Bahasa Indonesia PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023 Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perjalanan pendidikan Indonesia. Sebelum membahas perjalanan pendidikan nasional, maka alangkah baiknya jika terlebih dahulu kita mengulas kembali apa yang menjadi pengertian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya, pendidikannya itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Perkembangan pendidikan Indonesia selalu berkaitan dengan peran Ki Hajar Dewantara dalam mentransformasikan pendidikan masa kolonial Belanda menuju gerbang emas kemerdekaan dan kebudayaan bangsa melalui taman siswa dan selalu berkembang dari waktu ke waktu mengikuti perkembangan zaman. Berikut potret pendidikan masa kolonial. Pendidikan di Indonesia telah mengalami perkembangan di masa ke masa, mulai dari masa penjajahan kolonial Belanda hingga saat ini. Fakta sejarah menunjukkan bahwa pada masa kolonial Belanda banyak terdapat hal-hal menarik yang terjadi pada masa pendidikan kolonial. Dari waktu ke waktu, terdapat perubahan yang signifikan yang bisa kita lihat dari perkembangan perjalanan pendidikan Indonesia. Seperti potret pendidikan masa kini yang sangat berbeda dengan masa kolonial Belanda. Pendidikan sebelum masa kemerdekaan yang pertama, sekolah seminari. Pada tahun 1536 didirikan sebuah sekolah seminari di Ternate, yaitu sekolah bagi anak-anak yang dididik menjadi seorang imam bagi umat Katolik. Selain agama, materi pendidikan yang diberikan adalah belajar membaca, menulis, dan berhitung. Selain di Ternate, sekolah seminari juga didirikan di Solo dengan jumlah peserta didik kurang lebih 50 siswa. Yang kedua, sekolah Protestan. Pada tahun 1607, sekolah Protestan didirikan di Ambon untuk masyarakat pribumi. Pada abad ke-18, perkembangannya menurun. Pada saat itu agama Katolik dilenyapkan dan tidak diperlukan tenaga kerja untuk pemerintahan di sana. Sedangkan pendidikan demi perkembangan kecerdasan penduduk masih merupakan gagasan yang belum lahir. Sekolah pertama di Batavia dibuka tahun 1630 untuk mendidik anak Belanda dan Jawa agar menjadi pekerja yang berkompeten pada FOC. Pada tahun 1636, jumlahnya menjadi 3 buah dan pada tahun 1706 telah ada 34 guru dan 4.873 murid. Selanjutnya didirikan Sekolah Bumi Putra pada tahun 1854 yang hanya mempunyai 3 kelas. Rakyat hanya diberikan pelajaran membaca, menulis, dan berhitung seadanya. Selanjutnya yang keempat, pada bulan Mei 1906 didirikan sekolah desa.
sekolah desa ini dimulai di 4 kabupaten. Selanjutnya, pada tahun 1908 terbentuklah organisasi Budi Utomo. Sekolah Budi Utomo pada tahun 1908, yang mana organisasi ini memberikan beasiswa kepada rakyat Indonesia yang ingin belajar. Selanjutnya, Sekolah Kartini. Pada tahun 1912 diresmikan Yayasan Kartini. Keuangan yayasan ini berasal dari penjualan surat-surat Yayasan Kartini, mendirikan sekolah wanita yang diberikan nama Sekolah Kartini di Semarang. Pada tahun 1912, di tahun pertamanya, Sekolah Kartini menampung sekitar 112 orang siswa dengan lama pendidikan 2 tahun. Sekolah ini lalu semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Hal ini ditujukan untuk anak-anak bangsawan, namun setelahnya ditujukan untuk pengurus dan pengajarnya diisi oleh perempuan Belanda. Yang ketujuh adalah Sekolah Vervloek yang didirikan pada tahun 1915. Sekolah Vervloek ini sebagai lanjutan dari sekolah desa. Yang kedelapan, Taman Siswa. Pada tahun 1922 tercipta Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai kebudayaan sebuah bangsa, jiwa rakyat untuk merdeka. Pendidikan setelah kemerdekaan. Pada tahun 1945 sampai dengan 1950, sistem susunan di sekolah berdasarkan tingkat pendidikan seperti di masa Jepang tetap diteruskan, sedangkan pelajaran tetap sama dan bahasa pengantar yang telah ditetapkan adalah bahasa Indonesia. Pada tahun 1959 dibentuk Madrasah Tsanawiyah 3 tahun, dan pada tahun 1966 mulai dibuka pendidikan khusus perempuan. Pada tahun 1998 dimulailah masa reformasi atau masa perubahan. Perubahan yang paling signifikan adalah adanya otonomi daerah termasuk otonomi pendidikan. Pada masa ini, pendidikan diberikan ruang kebebasan untuk berkembang. Selanjutnya, pendidikan masa Orde Lama tahun 1950 sampai tahun 1966 menggunakan 3 kurikulum, yaitu Rencana Pembelajaran 1947, Rencana Pelajaran Terurai 1952, dan Rencana Pendidikan 1964. Selanjutnya, pada masa Orde Baru pada tahun 1968 sampai dengan 1998, kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, dan kurikulum 1994. Selanjutnya, pada masa reformasi hingga saat ini, pada tahun 2004, pemerintah merancang kurikulum berbasis kompetensi atau disingkat KBK dengan menggunakan kurikulum 2014, selanjutnya kurikulum 2003, dan kurikulum Merdeka yang diberlakukan pada tahun 2022 hingga saat ini. Demikianlah penjelasan dan cerita perjalanan pendidikan nasional dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.